Petaka keluarga Korhan hadir ketika sarapan. Saat itu, Ferit bersedia kembali ke rumah, namun ia membawa serta keluarga Kazim. Sontak saja Halis B beserta keluarganya langsung bereaksi. Terlebih, Kazim mengungkit harta bagian untuk menantunya. Dan ketika emosinya memuncak, Halis B lebih memilih untuk kembali ke kamar. Sebab ia sudah tahu betul tabiat asli dari Ferit dan Kazim. Hal itu membuat Sairan membujuk suaminya untuk tidak memperpanjang masalah. Lagi pula dari awal ia tidak setuju dengan idenya ini. Dan benar saja, Kazim ayahnya seperti tidak punya malu meskipun ia sebagai tamu. Di kamar, Sairan mencoba meyakinkan suaminya lagi jika ia tidak ingin menambah masalah. Menurutnya mereka baru saja menikah, seharusnya memikirkan kebahagiaan dan berbulan madu. Ferit akhirnya menawarkan seperti apa yang diinginkan istrinya. Sairan menjawab, ia ingin menenangkan pikirannya dengan berlibur yang jauh dan berenang di pantai. Di sisi lain, Nuket mengejar ayahnya hingga ke kamar, lalu mengatakan jika ia bisa mengatasinya, sebab menurutnya Kazim bukanlah sumber masalah. Meskipun sudah tidak peduli, Halis B tetap mempercayakan masalah ini kepada putrinya. Hanya saja Halis B ingin mengumumkan jika ia ingin membuka toko baru. Awalnya ia berpikir akan merahasiakan masalah ini, tapi karena melihat situasi tadi pagi, ia akhirnya memutuskan untuk mempercayakannya kepada Kaya dan Ferit. Jadi di samping meninjau lokasi tersebut, mereka bisa sambil liburan. Karena rencananya, lokasi toko yang baru berada di sebuah hotel yang mewah dengan pemandangan yang indah. Ferit sebenarnya tidak setuju karena harus bekerja sama dengan Kaya. Tapi apa boleh buat, hal itu membuat impian istrinya terwujud. Ferit pun mencoba mengesampingkan egonya. Tapi Ferit memperingatkan Sairan jika maksud kepergian mereka untuk berbulan madu. Sementara itu di sisi lain, Ifakat mendesak Sultan untuk menyodorkan minuman yang telah dibubuhi obat anti hamil. Sebab ia takut jika Sairan tidak mengkonsumsi itu dalam waktu dekat, ia bisa hamil. Dan ternyata Sairan bersedia meminumnya. Sebab Sultan mengatakan jika minuman ini buatan dari bibit Sevika. Keluarga Korhan sudah tidak tahan lagi jika harus berhadapan dengan Kazim yang banyak menuntut. Mereka semua lebih memilih menghindar dan tidak mendengarkan omong kosongnya. Sementara rombongan Ferit dalam perjalanan, Kazim justru berandai-andai memilih kamar yang ada view lautnya. Bibi Hatice mengatakan kepada Halis B jika ia tidak mau bernostalgia lagi. Saat ini ia hanya ingin fokus melihat kebahagiaan keponakannya, menimang cucu hasil pernikahan Ferit dan Sairan. Rombongan Ferit tiba di tujuan, mereka langsung menuju hotel. Tapi mereka menemui masalah. Kamar yang sudah disiapkan kurang satu, hingga akhirnya Abidin yang harus mengalah dan memesan kamar yang lain. Kazim terus mengomel, kamar yang disiapkan Nuket untuknya tidak cocok. Ia pun kemudian protes, ia menginginkan kamar yang menghadap ke laut, bukan menghadap ke dinding rumah tetangga. Bahkan Kazim menemui Halis B untuk memprotes masalah ini. Nuket kemudian berinisiatif untuk menukar kamarnya dengan kamar Kazim. Tentu Halis B tidak terima, tapi karena Nuket sendiri yang menawarkannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Ferit dan Sairan tampak begitu bahagia. Mereka tidak ingin melewatkan satu momen pun saat berlibur kali ini. Ferit mengingatkan jika mereka tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Hanya saja, Sairan meminta Ferit tidak usah terburu-buru sebab mereka memiliki agenda lain, yaitu mensurvei lokasi toko. Kaya ternyata tiba di lokasi duluan. Ia pun merasa cocok setelah melihatnya. Pendapatnya itu didukung oleh Sairan, sedangkan Ferit memiliki pendapat lain. Hal itu membuat Ferit cemburu dan kecewa dengan Sairan. Kaya kemudian mengajak Suna dan Sairan mencari tempat minum sambil mengobrol. Sedangkan Ferit mencari Abidin dan curhat kepadanya bahwa semenjak kemunculan Kaya, istrinya terpengaruh. Abidin tidak memiliki solusi dan justru mengajak Ferit untuk bergabung dengan Sairan. Kazim akhirnya menerima pertukaran kamar dengan Nuket, akan tetapi tetap mengomel. Esme istrinya kemudian berhalusinasi mencekik leher suaminya itu. Setelah tersadar, Esme ketakutan. Dan memang benar, sepertinya ia membutuhkan psikolog. Sultan menyuruh Dicle mengembalikan kaos Orhan sambil memperingatkan untuk tidak dekat-dekat dengan majikannya itu. Tanpa disadari, Orhan melihat momen ini dari kejauhan.
Karena terlalu sibuk mengawasi putrinya, Sultan mengesampingkan tugas dari Ifakat. Namun begitu diperintah oleh Nuket, ia langsung menurut. Di luar, Orhan kembali menawari Dicle untuk berboncengan dengan motor. Sultan yang melihat ini kemudian membuntuti mereka. Di sisi lain, Nuket benar-benar dibuat pusing oleh Qasim. Baru selesai masalah kamar, Qasim meminta makanan khusus untuk disediakan. Ketika mengobrol dengan Kaya, Suna bertanya apakah ia pernah berpacaran. Kaya menjawab jika belum pernah. Hal itu membuat Suna dan Seiran tertawa. Mendengar hal itu, Kaya benar-benar menjadi bahan ejekan. Asuman kemudian ikut bergabung melihat seperti ada keseruan. Ketika melihat putrinya sedang duduk bersama Orhan lalu mengusap bibirnya, jantung Sultan seperti tersambar petir. Ketika Ferit dan Abidin ikut bergabung, Seiran mulai bersikap aneh. Tiba-tiba ia menceritakan ketika waktu itu Suna sedang mabuk mencium Ferit. Sontak saja hal itu membuat suasana menjadi tidak nyaman. Suna merasa dipermalukan dan memilih masuk ke dalam kamar. Sedangkan Ferit menyuruh Seiran untuk menjaga lisannya. Tapi anehnya Seiran justru marah. Ia merasa apa yang ia ucapkan adalah sebuah kebenaran. Ia ingin menunjukkan jika Ferit juga pernah berbuat salah. Asuman kemudian menarik Seiran dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada kakaknya terlebih dahulu. Suna sama sekali tidak menyangka jika adiknya ternyata sangat jahat. Seiran beralasan apa yang ia ucapkan semata-mata untuk membalas Ferit. Ifakat menampar Sultan, menganggap dia lebih pro dengan Nuket. Ia memperingatkan pembantunya itu jika tidak ada yang bisa menolongnya selain dirinya. Ketika makan malam, perang antara Kaya dan Ferit terus berlanjut. Mereka saling sindir mengenai pengalaman berbisnis. Tiba-tiba, Seiran muncul dengan pakaian terbuka yang membuat Ferit tidak nyaman. Ketika semua mulai berpesta, Seiran mulai bertingkah liar. Ia naik ke atas meja kemudian menari dan mengajak Suna. Ferit menganggap jika momen ini benar-benar sudah di luar kendali. Seiran mengaku jika hanya ingin menikmati hidupnya. Lama-lama Ferit tidak tahan, hingga kemudian menggendong paksa istrinya itu dan membawanya masuk ke dalam hotel. Sementara itu di mansion, suasana tidak kalah memanasnya, di mana Qasim menuntut kepada Halis B agar segera membagikan harta warisan bagian dari Ferit. Mendengar itu, sontak saja Halis B tidak jadi nafsu makan. Ia menggebrak meja sambil mengatakan jika tidak ada seorang pun yang boleh mengatur dirinya. Menurutnya ini sudah di luar batas. Halis B memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Sedangkan Qasim melanjutkan makan malamnya tanpa perasaan bersalah. Ferit dan Seiran bertengkar di dalam kamar. Ferit mempermasalahkan kenapa Seiran bertingkah aneh. Sedangkan istrinya itu juga mempertanyakan kenapa ia tidak boleh menikmati hidupnya sendiri. Di sini Ferit justru lebih dewasa, melarang istrinya memakai pakaian yang terbuka. Hanya saja Seiran tidak sadar, ia tidak mau hidupnya diatur-atur. Kini giliran Suna memarahi Abidin. Ia mempertanyakan apa salah dia, hingga Abidin mengacuhkannya. Padahal menikah dengan Safed bukanlah pilihannya. Di sisi lain, Ferit memilih mengalah, hingga kemudian menghampiri Seiran di pinggir laut. Ia pun meminta maaf, seharusnya kedatangan mereka untuk berlibur. Ferit mengakui jika kecemburuannya yang membuat semuanya menjadi seperti ini. Jadi mulai saat ini ia ingin menjalani kehidupan yang normal dengan istrinya. Seiran diberi kebebasan untuk melakukan apa yang ia mau. Setelah itu mereka pun berbaikan. Berhubung mereka sudah berada di dekat laut, Ferit ingin mewujudkan impian Seiran yaitu berenang. Mereka begitu menikmati, tanpa tersadar mereka terbangun di siang hari, di mana teman-temannya telah berkumpul bersiap untuk berenang. Alhasil Ferit dan Seiran ikut berenang kembali bersama teman-temannya. Selesai itu mereka bersiap untuk makan siang. Kaya terlihat tidak senang melihat keharmonisan Ferit dan Seiran. Sebelumnya ia telah mencari tahu jika Seiran ingin masuk ke universitas. Nah, pada momen makan siang inilah Seiran mendapatkan pesan dari universitas bahwa ia telah diterima menjadi siswa baru. Seiran tampak bahagia, sedangkan Ferit bertanya-tanya, bukankah istrinya tidak pernah mendaftar? Begitu Kaya mengucapkan selamat kepada Seiran, Ferit baru mengerti. Saking bahagianya, Seiran memeluk Kaya di hadapan Ferit, yang membuatnya sangat marah. Ketika Ferit meminta penjelasan Seiran kenapa tidak meminta izin suaminya terlebih dahulu, Kaya pun maju untuk membela Seiran.
Nah, apakah ini menjadi pertanda akan terjadi perang besar? Saksikan kelanjutan dari serial drama Turki ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.